Bapak Kiai Syarifuddin Al-Jabari atau yang disebut dengan Ustadz Pasha. Kepada beliau kami persilahkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qala man aba ya Rasul man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan segenap para guru, para kiai, para asatidz yang hadir pada malam hari ini. Wabil khusus guru kita tercinta Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib Lutfi bin Muhammad Al-Haddad. Semoga guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah berkahkan ilmunya, agar kita menjadi murid yang cinta dan mahabbah terhadap guru-guru kita. Juga yang saya hormati Al-Mukarram wal-Muhtaram Ustadz Muhammad, siapa yang pertama? Ustadz Mustafa, yang sudah memberikan pelajaran kepada kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Para panitia, Pak Lurah, abang saya, Bang Tommy, mudah-mudahan juga panjang umur. Mudah-mudahan jangan jadi lurah muruk. Mudah-mudahan besok jadi camat. Jadi camat. Jadi camat. Jadi camat. Aminin ngapa? Belum. Belum. Lu teriak baik lu. Dan Bapak Ibu yang datang malam ini semua adik-adik remaja, saya doain semua. Belum, gue belum doa udah amin-amin baik. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu belum. Tuh gue pulang nih. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang datang malam ini hidupnya pada berkah. Kalau berkah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ke Mekah, bisa tawaf melilingi Ka'bah, bisa sa'i dari Safa dan Marwah, bisa mabit di Mina dan di Muzdalifah. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa wukuf di Arafah. Semoga pulang haji dan umrohnya penghasilan suami ibu makin nambah. Kalau nambah ibu sedon bisa beli sawah, bisa bangun kontrakan rumah, bisa beli mobil yang mewah. Anaknya soleh-soleha, sekolahnya sampai kuliah. Mudah-mudahan ada yang jadi lurah, rumah tangganya sakinah, mawadah dan warohmah. Mudah-mudahan emak lu, bapaknya, bininya nambah. Nah, kurang ajar. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya minta bangku. Emang saya lemahnya mata saya udah sepet banget ini.
dari hari Rabu, baru pulang tadi jam 4:30 dari Cianjur, Cipanas 3 hari. Mata saya udah sempat bener dari sini langsung ke Cilandak. Cilandak dari sini. Jadi saya mungkin gak sampai habis mau ke Cilandak, dari Cilandak langsung ke Sawangan. Tapi alhamdulillah di Cilandak sama di Sawangan alhamdulillah belum ada yang ngundang. Jadi dari sini saya tetap di sini. Puas. Seneng ya. Telat. Bapak Ibu yang saya hormati, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk manusia yang teramat sangat cinta kepada kita umatnya, teramat sayang kepada umatnya, teramat membela-bela kita umatnya dari dunia sampai akhirat. Jadi sebelum saya bicara yang lain, saya akan sampaikan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cinta benar kepada umatnya dari dunia sampai akhirat. Bahkan saking cintanya para sahabat-sahabat kepada Rasulullah, ketika ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum ini turun, itu fafariha ashabun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini turun, semua sahabat pada gembira. Illa Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, kecuali Abu Bakar Siddiq bukannya senang, bukannya gembira, bukannya bahagia, tapi Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Mendengar ayat ini Abu Bakar pulang ke rumah, kunci pintu, dia nangis bukaan syadidan lailan wa nahara. Dengar ayat yang tadi turun, Abu Bakar nangis pagi, siang, sore dan malam. Saking apa? Enggak tega dan enggak sanggup ayat ini turun. Meskipun agamanya sudah sempurna dengan ayat ini turun, tapi ada rahasia lain yang sahabat belum tahu. Maka geger semua sahabat. Kalau bahasa orang Cilalung, Abu Bakar yang boten-boten aja. Kita semua bahagia, kita semua senang karena sudah sempurna ajaran kita dengan turun ayat terakhir. Kenapa Abu Bakar malah bersedih? Maka sebagian sahabat menghampiri Abu Bakar As-Siddiq. Nyampe di rumahnya, ketok pintu. Assalamualaikum. Abu Bakar menjawab, waalaikumsalam. Ketika bertemu dengan Abu Bakar Siddiq, sahabat bertanya, ya Abu Bakar Siddiq, lima tabki fi ahwalina sururi wal furuh. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau sangat terpukul dengan turun ayat terakhir ini? Kita semua pada gembira. Kenapa engkau menangis yang begitu mendalam, wahai Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar berkata, wa ya ashabi, innakum la ta'lamun anna hadhil ayah yukhbiruna an firaqina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian semua enggak paham bahwa ayat ini terakhir turun akan menggambarkan kepada kita, mengasih tahu sama kita bahwa kita semua akan ditinggal pergi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar yang ngomong yang enggak pernah dusta. Semua sahabat bergemetar tubuhnya, lemas dengkulnya, nggak sanggup mendengar kabar yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq bahwa ayat ini terakhir turun, Rasulullah akan meninggal dunia untuk selama-lamanya. Maka ketika disampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, as-sadaqa maqala Abu Bakar Siddiq, apakah benar yang diucapkan oleh Abu Bakar ya Rasul bahwa ayat ini terakhir turun, engkau akan meninggalkan kami semua? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqa maqala Abu Bakar Siddiq, benar apa yang diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq. Maka sebagian sahabat banyak yang pingsan, gak sanggup, menangis sampai binatang di lautan dan di daratan, bahkan malaikat pun menangis. Kenapa? Karena tidak sanggup mendengar kabar bahwa Rasul akan meninggal dunia. Tetapi sungguh cantiknya Rasul, akhlaknya, sampai mau meninggal pun ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah utus malaikat Jibril, malaikat Israel disuruh menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, tanya sama kekasihku yang namanya Muhammad Rasulullah, mau meninggal sekarang ngapa mentantar aja? Kenapa? Karena kena kekasih ibu, apa yang diminta pasti dikasih. Kata Rasul, ya Israel, andai kata saya meninggal sekarang, mali indallahi minal karamah. Kira-kira Allah mau ngasih saya apa Israel kalau saya meninggal sekarang? Jibril menjawab, inna abwabas sama wal jinan qad futihat
wal malaikatu suffu sufufan yantadiruna liruhik. Engkau nggak usah khawatir Rasul, kalau mau meninggal sekarang pintu langit, pintu surga Allah buka lebar-lebar untukmu ya Rasul kalau kau mau. Dan malaikat berbaris menyambut kedatangan rohmu yang mulia, itu pun kalau kau mau. Coba enak gak suruh tawarin. Ini kalau ibu-ibu ditanya, ibu-ibu mau meninggal sekarang apa, entar aja. Pasti jawabnya sama sama Ustadz Pasha, entar aja. Tapi kalau saya ditawarin begitu, saya mah cabut dah. Lihat surga di depan mata, surga udah janjikan pasti masuk surga. Saya cabut dah, nggak usah lama-lama Ijrail. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Terus Ijrail nanya, bagaimana jamaah di Cilalung? Bodoh amat. Emang gue pikirin, kenapa surga depan mata? Tapi Rasul enggak. Jibril, Israel, andai kata saya surga itu untuk aku. Wa kaifa hala ummati yaumal qiyamah ya Jibril ma taba qalbi. Enak-enaknya saya di surga, apa yang saya minta Allah kasih, apa yang saya minta Allah beri. Bagaimana nih nasib umat saya Jibril, Israel di yaumal kiamat ma taba qalbi. Hati ini belum bahagia sebelum Allah menjanjikan kepada saya bagaimana nasib umat-umat saya nanti di yaumal kiamat. Maka Allah menjawab ungkapan kekasih yang dia cintai. Inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhuluka ummatuka. Allah melarang umat-umat sebelum Rasulullah masuk surga duluan. Sebelum nih umat-umatnya Rasulullah masuk surga duluan. Amin. Baru umat-umat yang lain nyusul belakangan. Itu saking cintanya Rasul sama kita. Pertanyaannya sampai di mana cinta kita sama Rasul? Itu pertanyaan. Maka yang menjadi permasalahan adalah apa tanda-tanda cinta kita kepada Rasul. Yang pertama, cinta sama Rasul itu banyak menyebut nama kekasihnya. Itu kalau anak-anak muda sedang bercinta. Kadang-kadang anak muda sekarang itu bercintanya dengan rasa. Bercinta jangan hanya dengan rasa, tapi harus dengan logika. Kalau kau bercinta dengan rasa, engkau pasti banyak kecewa. Kenapa? Karena kau banyak dikhianati oleh pria. Tapi kalau kau bercinta dengan logika, engkau akan objektif dalam menerima permasalahan yang kau hadapi dalam kehidupan. Cinta sama Rasul banyak-banyak selawat. Orang yang banyak selawat, yang pertama hatinya akan tenang, damai. Kita kalau mahal qiyam, ya kan? Semua yang khusyuk pasti bisa menangis. Kenapa? Karena ada nur cahaya Rasul yang menghampiri saat kita berkumpul majelis. Anta syamsun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahus suduri. Allah alaika ya Habib, salam alaika, salawat man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini haudhuka safil mubarak wirduna yauman nusyuri. Allah ya alaika ya Rasul, ya Habib, salam alaika, salawat. Bahkan orang tua kita dulu melaksanakan pekerjaan sehari-hari penuh dengan selawat. Mama dulu mah selawatnya pada pinter. Masak pakai selawat, Rizka baca selawat, ampe ngulek baca selawat. Bahkan kalau orang berantem, kalau baca selawat jadi nggak berantem. Lah iya, Mama
Kita berantem sekarang. Tapi kita baca selawat bareng-bareng. Lakinya namanya si Ahmad. Baca selawat. Makanya ternyata selawat yang kita baca satu membuat hati kita tentram. Tidak ada yang namanya kegalauan bagi orang-orang yang mencintai selawat Rasul. Kenapa? Karena terpatri nama Rasul dalam hati setiap insan yang beriman. Yang kedua, segala hajat dan keinginan kita akan Allah kabulkan. Kenapa? Karena berkat keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu kalau bocah bandel jangan pakai dikatain, banyakin baca selawat. Ini adik-adik nih yang mau kemana-mana, mau sekolah, mau ngaji, Bu, saya kasih tahu nih, Bu ya. Bu, saya kasih tahu. Bu, saya kasih tahu. Saya ini guru loh. Saya guru. Tuh kalau anak mau ngaji, mau sekolah, cium tangan, dibacain selawat di ubun-ubun palanya. Kita cium tangan, suruh nunduk, bacain selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad 3 kali. Berangkat ngaji, baca selawat, pulang ngaji, salaman, cium tangan, baca selawat 6. Berangkat sekolah, pulang sekolah 6, 12. Anggap sehari bisa 20. Nah, kalau sebulan 100 berapa? 100. Sebulan 30 ke 600 kali selawat. Kalau setahun, saya yakin anak yang sering dibacakan selawat ubun-ubun kepalanya, insya Allah jadi anak yang soleh dan soleha. Laki bandel, ya kan ngayap mulu, bacain selawat. Pulang ngayap, kan datang assalamualaikum salam, duduk tuh laki siapin kopi, siapin teh manis, siapin. Rapi dia ngopi Pak, nunduk pala Pak. Nunduk. Mengapa sih mah nunduk aja dah, nunduk ditudung Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sampai 12 kali. Karena parah bandelnya laki nih. Tuh insya Allah laki apa sih bacain selawat insya Allah. Dia bingung. Artinya apa? Selawat gak akan pernah membuat kita celaka. Selawat akan membuat kita jadi berkah. Yang ketiga, selawat akan membuat kita jauh dari bala dan bencana. Maka tanamkan cinta kita pada Rasul. Rasul mengajarkan kepada ukhuwah, kebersamaan, silaturahmi. Orang yang sering silaturahmi, orang yang sering menjaga ukhuwah, insya Allah hidupnya jadi berkah. Ini umat Islam sekarang lagi dicoba, ya kan, di hadapan sama orang-orang yang gak demen nama Islam. Siapa yang dihancurin? Anak-anak muda. Makanya galang persatuan, galang kekompakan, galang dalam kebersamaan. Tidak ada satu urusan yang besar tidak mungkin tidak tercapai kalau ada yang namanya kekompakan. Kekompakan akan dilahirkan sebab ada kebersamaan. Kebersamaan akan terlahir karena ada cinta dan kasih sayang. Coba Bapak Ibu kalau nggak kompak, nggak akan ada bocah-bocah ini kan. Makanya orang yang ada man hancur Islam nih. Dengan apa caranya nih anak-anak muda dihancurin? Ya. Kenapa dia dihancurin? Nih Menhadur dihancurin. Kenapa? Dia generasi bangsa, dia generasi agama, dia generasi penerus di kampung ini. 10, 20, 30 datang nih jawaban dari mereka. Maka yang kayak gini yang dihancurin. Nih bocah-bocah dihancurin nih. Kalau emak yang udah tua, bapak yang udah tua nggak usah dihancurin. Emang udah hancur. Iya benar. Sekarang kristenisasi Indonesia udah menjalar, udah berani dia mereka. Padahal dia minoritas. Tapi kenapa dia berani mengganyang kita yang mayoritas? Kenapa? Karena kita umat Islam lemah. Rasul sudah mensinyalir. Nanti di akhir zaman umat Islam seperti makanan yang disajikan di meja makan. Direbutkan dari berbagai macam penjuru. Sampai sahabat bertanya, ya Rasul, akilatin yawma idin ya Rasul, apakah umat Islam saat itu sedikit ya Rasul sampai dicampakkan dalam kehidupan? Enggak, umat Islam banyak, tapi gusaun ke gusa Isail, banyak cuman centang perang bagaikan buih di atas lautan. Makanya umat Islam jangan macam-macam. Umat Islam itu kalau udah bersatu, tidak ada kekuatan di luar Islam mampu mengangkat umat Islam. Maka jangan biarkan orang-orang di Islam yang membenci Islam celah untuk menghancurkan Islam dengan anak-anak muda kita. Kalau ente semua hadir ke Salim, Masjid Rasulullah, Masjidul Mustafa, Masjid Salim dimanapun berada, jaminannya adalah tidak akan pernah anak kita menjadi anak yang durhaka sama orang tua. Nih ada ini yang senang main. Oh, lihat ibu-ibu kalau dulu mas selawat ya setiap hari. Makanya orang tua dulu nggak ada masakannya, di sayur, di rendang, di opor ada yang namanya rambut yang berjatuhan. Kenapa? Karena ditutupkan kepalanya dengan jilbabnya. Sekarang maka agak kita makan, ya kan rambut, ya kan
panjang bener tuh rambut mulu. Untung rambut. Coba yang atuh lagi kan ribet. Iya, kalau rambut ketek kan ribet. Ya kan? Asemnya asem sepet, ya kan? Dulu begitu, ya kan? Ngulek aja selawatan, gendong anak selawatan. Nah, sekarang mah kagak, bocah dinyanyiin. Makanya nyanyiin sekarang banyak kagak bener. Indung indung kepala lindung, lindung disebutin. Hujan diudik, anak siapa? Kok kepalanya botak sih lu? Kepalanya botak mah Jeremy Teti. Bocah sundel bolong dia mah. Hancurin remaja kita dengan kalau ngedemennya ada sering saya sampaikan. Saya ini guru. Kalau guru ngajarin pasti benar. Makanya cium tangan sama orang tua kudu bener, nggak bosan-bosan saya sampaikan. Tapi kadang-kadang masih budek baik. Cium tangan sama orang tua, dicium tangannya. Dengerin kalau dibilangin. Dengerin. Ini kadang-kadang mau orang lain pada cium tangan, malu bapak lu nggak cium tangan lo. Dengerin. Mas Sapam cium tangan, sama bapak lu kagak. Anak macam apa seperti itu? Sama orang tua cium tangan yang benar. Kenapa? Karena keberkahan anak melalui tangan kedua orang tua. Dicium tangannya, nah jangan diabaikan. Ini beneran nih, saya ini guru loh. Cium tangannya. Suami berangkat kerja cium tangan, pulang kerja cium tangan. Tuh kalau pulang kerja sore ibu cium tangannya, rasain apa rasa tangannya? Asam. Itu namanya laki kerja. Ya kan? Makanya di antara akhlak yang paling mulia yang diajarkan Rasul, hormat sama orang tua. Sama bapak kudu sayang, sama emak kudu sayang, karena emak manusia yang keramat. Makanya itu jangan kemana-mana, masih ada emak bapak mah, minta doanya sama emak, minta doanya sama bapak. Karena doa kedua orang tua lebih mustajab dari 70 doa seorang ulama besar. Kenapa kalah? Ente jangan minta doa sama yang lain. Emak bapak yang pertama mintain doa, yang kedua sama guru. Kenapa? Karena orang tua manusia yang berjasa dalam hidup kita. Sabab ada dia, ada kita. Makanya kalau akhlak udah dimunculkan oleh anak-anak kita, pasti anak kita nggak akan pernah ngelawan sama orang tua. Ini saya pesan kepada adik remaja, apa yang sampaikan lurah, ya kan? Di antara akhlak Rasulullah SAW, jangan pernah melakukan sesuatu yang menyerupai dengan amal-amal di luar Islam. Islam punya ajaran Bapak Ibu, tapi kita tinggalin. Nih besok nih, 31 Desember, umat Islam akan digoda keimanannya. Umat Islam akan digoda akidahnya. Dengan apa? Rame-rame merayakan tahun baru nasional. Tahun baru Islam kita nggak rame-ramein. Kita nggak bisa memahami makna pergantian tahun Hijriah. Tapi pergantian tahun nasional orang jutaan memeriahkannya. Di Monas penuh, Taman Mini penuh, Ancol penuh. Apa yang dirasakan? Apa yang dirayakan? Pergantian tahun doang. Makanya yang orang kaya nih Bu, tadi saya pulang dari Cianjur, ya kan, jam 3:30 nyampe 4:30, itu dari puncak bawah Bu, sampai ke atas macet. Jumat, Sabtu, Minggu, pengen apa? Liburan. Orang yang duitnya banyak, yang berlipat-lipat, ya kan, rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya serba mengkilat, uangnya banyak. Kalau tahun baru nasional ke luar negeri, orang kaya. Orang kaya mak lagu apa juga pantes, memang orang kebelangsa. Orang kaya mah jalan juga beda, mana susah. Iya enggak, orang kaya mah jalannya mau model apa juga orang kaya, resep melihatnya. Orang miskin mah ya jalan orang udah yakin dah bocah miskin. Tahu. Orang kaya mah keluar negeri. Tahun baru nasional mah minimal Singapura, Australia, Brunei, Malaysia. Duitnya banyak. Itu yang kaya. Yang setengah kaya keluar kota. Ya enggak? Setengah kaya ke Bandung, Pangandaran, ya kan? Yang seperempat kaya ngapain tahun baru? Bakar ayam, membakar ikan. Seperempat.
Yang soon kaya bakar jagung. Yang miskin ke belangsak nabun. Dari asar tuh sampai dikumpulin sampai munjung. Jam 2 masih bakar, habis tangannya keaspan semua. Tuh, padahal apa? Padahal cuma belajar ngitung mundur doang. Ini kadang-kadang nenek lemes bener lagi. Pakai tahun berapa pengen nyip trompet orang pantes nih. Iya. Trompet sama kulit nenek ini masih apa? Nama-nama nenek lenje. Pakai ngangis sama anaknya pengen Jakarta, mengapain? Nenek bela-belain pakai begadang, ngilingi Jakarta ya kan, naik motor mantunya, naik mobil mantunya, duduk di tengah, di pinggir jendela, ya kan, dibuka tuh kaca jendelanya, dikebut sama mantunya, bunyi, pok. Tuh mantunya ngeliat spion, apaan sih yang bunyi, romanya apa ada yang rusak ya? Tuh mantu berhenti di presen, kagak ada yang kendor, lewat lagi digas, waduh, ketiga kali lihat spion, waduh, pipi nenek kena angin, wah, pok. Pas turun ya kan dari mobil kan pada beleweran kulitnya. Itulah yang dihancurkan anak-anak muda. Apa artinya hanya ngitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pret, cuman segitu doang. Padahal sebanyak pergantian tahun baru apapun namanya harus dengan 3 hal. 1, adakan yang namanya muhasabatun nafsi. Kita mau mengevaluasi diri. Sejauh mana nih setahun lamanya kita dikasih hidup sama Allah. Apa yang udah kita lakukan, apa yang udah kita kerjakan, amal apa yang sudah kita perbuat, dosa apa saja yang udah kita lakukan. Evaluasi. Semakin banyak orang mengevaluasi, makin banyak orang berkaca diri, dia akan menemukan kekurangan yang ada pada dirinya. Ibu-ibu saya tanya, kenapa ibu-ibu malam ini rapi? Karena ibu berkaca diri. Ngaca nggak? Ibu ke undangan ngaca nggak? Ngaca, maka jadi rapi. Coba ibu ke undangan lah, nggak usah ngaca. Ya kan, pakai jilbab, pakai baju, ya kan? Pakai jilbab, cakep, pakai baju, cakep, ya kan? Dandanya nggak ngeliat, bedak ditaruh. Bedak rapi, pakai alis. Kalau udah apa? Pakai lepen setip. Hah? Apaan? Terserah saya, dengan saya kan guru. Enggak usah ngaca. Keluar rumah, kira-kira cakep gak? Cemong. Ibu berani gak habis mandi pakai baju, ya kan, pakai jilbab, dandan, keluar berani gak? Berani. Apaan lu gak pakai celana? Kan belum pakai celana, baju-baju doang. Tuh. Jangan pernah lakukan hal yang sama. Jangan pernah keluar rumah, mendingan di dalam rumah, kumpul di masjid, kumpul di musola. Adakan namanya muhasabatun nafsi, agar kita banyak kekurangan yang kita dapatkan dalam hidup ini. Ini ngaji, ya kan? Ini pengajian yang luar biasa nih, emak-emak dah, nggak pernah bangkrutnya. Bapak-bapak pengajian kadang-kadang 20 orang, sampai jalan di tempat udah bagus, jarang nambah bapak-bapak, kurang bisa. Iya bener, mama jarang ada yang kurang, nambah terus. Padahal kalau capek emak ya. Iya, ternyata rahasianya ibu-ibu selalu makmur majlis salimnya, karena dia selalu membaca selawat sebanyak-banyaknya dan dia selalu banyak seragamnya di mana-mana. Kalau bapak-bapak mah ya boro-boro. Ngaji 12 tahun seragam cuman atu putih semua. Malam Jumat putih, malam Sabtu putih, sampai malam Minggu putih. Makanya pengajiannya nggak pernah meningkat. Kenapa? Karena seragamnya cuma satu. Yang mama pengajiannya resep. Yang paling banyak selawat ibu-ibu. Bapak-bapak mah jarang. Ibu-ibu kalau ngaji mah cakep bener. Ya kan, selawatannya di mana-mana. Waduh, yang pertama dibacain jamaahnya baru 2 orang. Ya kan, Markonah selawatan.
usia 59 tahun Markona. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Markona, siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Raihlah pintu surga dengan amal. Dibaca 10 bait, yang datang baru 9,5. Karena ada perempuan bunting itu datang seminar, vokalis Kosidahan. Suaranya merdu, ya kan, menawan hati dalam kehidupan. Dia selawatan Simina, cakep suaranya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Vokalis lain, ngebas. Beda sama yang pertama. Siapa yang beda? Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan. Ada variasinya vokalis. Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan. Saya guru loh. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Enggak. Ya mulu lu. Dibaca 12 bait, yang datang baru 13. Datang ustazanya Halimah. Halimah ustazah masih muda sih, cuman saya judes. Udah judes bawel. Udah bawel kesian jamaahnya, ada yang 2 kali sampai 3 kali diomelin sama si Halimah. Kesel dia, kenapa 12 tahun dari ustazah, dia ketua yang datang gak pernah, yang namanya banyak dikit, terus akhirnya dimanggilin jamaahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sahbihi. Ibu-ibu, hari ini janganlah kita lupa, sebab itu pinteran lu mama emak. Tepuk tangan. Dibaca 12 bait, yang datang baru 19. Ada zamannya namanya si Dewi. Dia gede sama Ustazah Halimah. 5 kali diomelin. Sakit hati bu si Dewi sama si Halimah. Lagi nyuci aja, alah apa jebeng. Kan kalau orang gede sama orang kan bibir badan diundang. Ustazah apaan gitu. Bu masih sakit hati sama dia. Disautin lagi nyuci. Hari ini gua nggak ngaji, sebab gua lagi coba itu nyuci baju suami, 3 hari kagak mandi. Kesel sama lakinya. Makanya orang yang cinta sama Rasul banyak baca selawat. Yang kedua, orang cinta sama Rasul siap berjuang, rela berkorban untuk orang yang dia cintai. Orang tua cinta sama anak, apapun dia lakukan meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. Dia bela anak-anaknya meskipun nyawa yang dia pertaruhkan, harta yang harus dia buang demi anaknya. Kenapa? Karena cinta dia sama anak, siap berjuang, rela berkorban. Kalau kita cinta sama Rasul, jangankan harta, jangankan waktu, jangankan kesempatan, nyawa pun kita bisa korbankan untuk Rasulullah SAW. Makanya kalau orang yang cinta sama Maulid, nggak cinta sama Rasul, tanya. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umat itu akan masuk surga kecuali orang yang enggan masuk surga. Siapa? Man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat sama aku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang dia enggan membangkang kepada Rasul, maka dialah orang yang enggan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang siap berjuang, rela berkorban, ada tanda cintanya dia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara cinta sama Rasul. Berani lama-lama duduk sama orang yang dia cintai, sama guru, sama kiai, sama habaib. Orang yang demen cinta sama majlis, cinta sama ilmu, itulah orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan ilmu hidup kita jadi mudah, dengan seni hidup kita jadi indah, dengan iman hidup kita jadi terarah. Makanya pinter dia nyanyiannya, lagunya tahun 70-an dinyanyikan sekarang masih enak. Kenapa? Ada ruhnya. Kalau lagu sekarang mah ya bunting 3 bulan dikasih tahu orang kan goblok. Iya. Dia mah cerdas. Ada orang di kampung lagi main judi jadi lagu. Iya kan? Lagu judi kan? Judi tat meracuni kehidupan. Judi jadi lagu. Ada orang kampung lain lagi main mabok-mabokan. Jadi lagu Mira Santika. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Guru loh. Ada orang lewat kampung, aki-aki lagi nyiram bunga, ya kan? Jadi lagu, ya kan? Lagunya Nenteng Ceret. Nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret, wer. Jadi ada lewat satu kampung mobil mogok, tanjakan mogok, obang lihat jadi lagu. Lagunya rem tangan, rem tangan. Rem tangan sudah pasti ada, lagunya rem tangan. Saya guru loh. Iya. Oh mama pintar, ya kan? Jangankan buat lagu, dia mah dakwah aja dia. Tuh, iya kan? Terakhir pesan saya, jangan malas untuk selalu menggali ilmu. Karena dengan ilmu hidup kita akan mudah. Ibu sholat, ibadah gak ada ilmunya, kagak benar. Nih, assalamualaikum aja udah saya sering sampaikan. Jangan pernah dirubah. Ya kan? Kalau kita ngaji, salamnya ngaji. Kalau kita ibaratnya dandut, salamnya dandut macam-macam mah. Salam guru TPA, ya kan? Itu lembut. Nih adik-adik, siapa yang mau duit? Angkat tangan. Lah emang lurah doang yang punya duit, gue juga punya. Angkat tangan, saya mau duit. Saya mah nggak ngarepin amplop cuma mama. Saya kasih nih. Lurah ngasih berapa tadi? Capek. Coba bapak ya. Coba Pak ya dijawab ya. Terusin Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Planga plongo. Tuh, salah. Salam dangdut beda. Kalau host dangdut mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut. Ada salam masuk rumah pendek digentak mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada salam penceramah beda. Ceramah kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah. Kalau kori beda pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ketujuh begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Emang begitu umumannya. Salam menurut orang meninggal begitu. Emang emak pernah dengar orang ngomongin salam orang meninggal, salamnya salam kori? Gak mungkin. Orang meninggal di kampung Cilalong diumumin di musola, salamnya salam kori. Gak bakal nemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pulang ke rahmatullah. Bidin bin Markon sungguh terlalu. Ada salam yang terakhir, salam juga minta-minta. Assalamualaikum. Itu salam betul-betul minta. Jadi kalau ibu pulang ini ngaji jam 12 jangan pakai salah ya. Assalamualaikum, assalamualaikum salah. Tok tok tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh lakinya bengong. Siapa yang ngundang host dangdut? Itu salam juga minta-minta. Jadi kalau emak tidur sama laki entah malam nih kan dipeluk dari belakang. Terus suami ibu bisikin ibu. Kata suami ibu, Assalamualaikum. Itu berarti suami ibu minta. Paham tuh, balik badan mah. Jawab. Jawab. Maaf aja Pak, orangnya nggak ada. Saya digampar bisa sama lakinya. Pertanyaan pertama. Ini anak-anak remaja kiri kanan. Ya. Siapa yang hafal surah Yasin? Ayat pertama sampai 10. Ayo. Ayo sini maju. Ayat 1 sampai 10, ya kan 100.000. Ayo. Ada. Ayo. Naikin 110. Ada. Ayo. Mak, ya sayang 120. Maju. Yang berani jangan langsung aja ke atas 120. Asep. Pasti dari Jawa ya. Hah? Oh iya Jawa Barat. Saya belum rapi ngomongnya. Coba Asep baca surah Al-Muluk. Salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman Mama unzira Grogi tahan. Slowly. Gemeteran. Duduk aja ya, duduk. Balikan lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Sadaqallahul azim. Asep, Pak Guru pengen nanya. Tadi ketika Pak Guru mengeluarkan duit 100.000, kenapa kau tidak maju? Hah? Apa? Kekecilan. Kenapa 130 pun tak maju? Oh iya. Seneng gak dikasih duit? Ucapan terima kasih. Alhamdulillah. Khair, ya kan? Asep. Lu mau kabur aja. Salim belum?
kalau di Kedaung tuh cium tangannya sekali cium tangan 10.000. Jadi kalau 100.000 berapa kali? Sep, baru 3. Cium tangan jangan di atas aja, Sep. Kan tercontoh cium tangan atas bawah. Tuh. Saya Pak Guru loh. 100.000 anak-anak, oke? Ya, ya, diri nih. Siapa yang hafal surah At-Takasur? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunna ainal yakin. Summa latus'alunna yawma izin anin naim. Lazim. Anak pesantren pasti penuh dengan keikhlasan karena mujahid, orang yang benar-benar berjuang, sungguh-sungguh. Mujahid, Pak Ustadz penanya, mama ada nggak mama sih? Ibu ada sini bu? Ada. Mana ibunya? Hah? Orang Jambi? Saya pernah dulu ke Kalimantan. Coba mujahidin, kamu kalau pesantren terpaksa nggak? Paksa. Pesantrennya terpaksa? Enggak. Enggak. Pak Ustadz tanya, kamu pesantren terpaksa apa ikhlas? Ikhlas. Anak soleh. Tepuk tangan. Mujahidin naik ke panggungnya baca surah At-Takasur terpaksa apa ikhlas? Ikhlas. Anak soleh. Ya enggak? Majunya terpaksa apa ikhlas? Ikhlas. Anak soleh, saya nggak bohong. Jadi kalau yang mujahidin, kalau kamu majunya ikhlas, bacanya ikhlas ya, silakan duduk. Lu ngapa ngotot lu? Abang lu nih. 100.000, tepuk tangan untuk mujahidin, ya kan? Pak Ustadz mau nanya, tadi mau ngasih berapa? 100. Ini 120 kebanyakan. Ah, main diambil aja tambahannya. Cium tangan. Ceban. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10. Alhamdulillah. Cium tangannya terpaksa enggak? Anak pintar, luar biasa. Silakan duduk. Enak aja loh. Gue dikatain, tapi enggak. Nih, beneran. Demi Allah sini. Maafin ya. Hehehe. Tambahin lagi. Bagaimana rasanya? Asam. Asam pahit lagi suwe lu. Pak Ustadz doain jadi Ustadz. Bu, terima kasih Bu ya. Ntar ada Habib terakhir ya kan. Habib mah pasti kita akan dengar semua Bu ya. Jangan pulang, yang pulang sebelum doa ya kan. Saya doain lakinya pulang, jangan kawin lagi ya Bu ya. Saya doain ibu semua bisa ke Mekah ya. Nah, ya. Saya doain dah kapan waktu bisa ke Mekah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.